Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Hajat kita, permohonan kita, doa kita, urusan kita dikabulkan dan dipermudah oleh Allah. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Jami Al-Hijrah beserta jajaran, Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi, Bapak Lurah yang hadir beserta Ibu, katanya tadi dikawal sama Ibu, bagus dikawal sama istri daripada istri orang. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RW dan RT dan pengurus DMI cabang Manguran dan seluruh aparat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan sama dan satu persatu, namun tidak mengalami rasa mahabbah hormat aziz saya. Seluruh hadirin hadirat, para ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon berkenan saya berdiri saja dulu. Itu agak lebih senang ibu-ibu ya. Saya mau diri ke kanan, ada ibu-ibu, di kiri ibu-ibu, di depan luar biasa ya. Memang yang mengatur negara ini ibu-ibu juga. Mudah-mudahan para jemaah semua yang hadir senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jam 10, jadi kita duduk dari jam habis Isya, mungkin berjamaah di sini. Sehabis sholat Isya kita sudah berada di sini, sudah berjam-jam duduk mendengarkan acara. Jadikan keberadaan kita di sini manfaat. Mohon maaf, saya kurang berkenan kalau cuma eksis doang, cuma hadir, kita ketawa, kita ngobrol, kita cerita pilpres kemarin, siapa pemenangnya, padahal sudah diatur sama yang Maha Kuasa maksud saya. Jadi kalau momentum Isra Mi'raj benar-benar bahas tentang Rasulullah. Jadi kita hadir di sini ulang bawa ini. Ibu datang di sini untuk hadir majelis saat itu, sudah minta izin kepada suami meninggalkan keluarga. Bapak-bapak demikian, seluruh yang hadir ingin berada di taman surga. Ternyata kadang-kadang kita berubah taman surga ini. Jadikan majelis itu dari awal sampai akhir pembahasan politik. Sedangkan masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi, sudah cerdas, sudah ada teknologi yang bisa kita nonton, Facebook, YouTube, bahkan kita sudah bisa mengetahui segala-galanya. Kita sekarang sudah pintar, tahu yang halal, tahu yang haram. Maka
Maka sekarang kita hadir untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi. Jadi kita hadir di sini ingin mendengar tentang Isra Mi'raj Rasulullah. Artinya kita pulang ke rumah bawa ilmu, bawa manfaat. Kadang-kadang saya nanya jemaah, kalau di sebelah rumah saya ada kegiatan, ada acara, saya nanya jemaah, gimana acaranya tadi? Penceramahnya siapa? Si Kiai Fulan. Gimana penceramahnya Fulan? Tadi Habib Fulan, Ustaz Fulan. Terus gimana ceramahnya tadi? Maksud saya kualitas ceramahnya bagus tidak? Yang disampaikan itu ilmu firman Allah sabda Nabi atau tidak? Apa kata jemaah? Ustaz yang tadi, kiai yang tadi, Habib yang tadi lucu banget. Hah? Itu yang kamu dapat dari majlis yang kamu hadir berjam-jam itu. Coba kamu dapat kelucuan saja. Kalau kamu lucu bisa nonton TV, bisa nonton YouTube, banyak lucu. Buat apa dihadirkan? Buat apa meninggalkan kegiatan kemudian kita duduk ternyata pulang tidak bawa manfaat dan ilmu, hanya kita bawa cerita-cerita lucu, kita hanya cuma tertawa saja. Maka saya berharap kita benar-benar mendengarkan dengan sesama, karena pembahasan Isra Mi'raj ini luas. Jadi kita bahas cuma hanya dua hal saja. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya, kepada pengikutnya. Kita mengaku umatnya Nabi, tapi apakah Nabi mengakui kita umatnya atau tidak? Mohon maaf, kadang-kadang mengaku Muslim, tapi perilakunya jauh dari Islam. Senang mengucilkan orang, merendahkan orang, memfitnah orang, menjelekan orang, apalagi urusan pilpres kemarin. Si 1, 2, dan 3, 01, 02, 03, tiga-tiganya Muslim. Tapi sangat membingungkan saya apabila kita saling menjelekan cuma hanya urusan kursi. Betul? Padahal tiga-tiganya warga Indonesia, tiga-tiganya menginginkan yang baik. Tidak ada yang berbuat jahat untuk diri, walaupun ada agenda tersebut bukan urusan kita. Tapi sedih sekali apabila kita di antara kaum muslimin saling memfitnah, saling menjelekan, saling menjatuhkan. Apalagi kita di depan orang bicara si fulan jelek, berarti Anda ini yang paling sempurna. Merasa diri paling sempurna itu sulit orang itu dinasihati. Orang yang paling bodoh dan paling buruk di dunia adalah orang yang merasa dirinya paling benar dan paling suci. Kita beda dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu mereka lahir sudah terpelihara, maksum, tidak punya dosa kecil maupun besar. Tapi sayang sekali kita ini di antara kita saling menghujat, saling menfitnah, padahal kita mengaku umat Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah berbuat demikian. Sama pamannya sendiri Nabi dihujat, dicaci maki sama pamannya Nabi Muhammad SAW yang kita kenal Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Sampai Nabi dikatakan keluar, celaka bagi Muhammad, untuk itu kamu menemukan kami, keluar semua, kata Abu Lahab. Nabi tidak balas dengan cacian, tidak dihina, tidak dilaknat. Maka Nabi bersabda, aku diutus membawa rahmat, tidak diutus untuk membawa celaan atau laknat. Jadi Nabi tidak membalas penghinaan, yang membalas penghinaan itu yang membela Nabi adalah Allah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maka kita mengaku umat Nabi Muhammad, apakah Nabi mengaku kita umatnya atau tidak? Kita mengakui bahwa kami mencintai Rasulullah, buktinya hadis Isra Mi'raj Rasulullah. Anda cinta kepada Rasulullah mana? Apa yang membuktikan bahwa Anda mencintai Rasulullah? Pertanyaannya itu harus ditanyakan kepada diri kita, apakah Nabi mencintai kita atau tidak? Nabi mengenal kita sebagai umatnya atau tidak? Isra Mi'raj ini perjalanan peristiwa yang sangat dahsyat. Itu sebuah perjalanan hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menghibur Nabi karena Nabi mengalami tahun duka cita, istrinya wafat dan juga pamannya Abu Talib wafat.
sekaligus Allah ingin memberikan oleh-oleh yang berharga kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi Allah undang Nabi langsung. Coba kalau dubes duta besar di Indonesia di luar negeri, kalau presiden ingin sampaikan sesuatu, ada yang namanya hakimah diplomasiya, tas diplomat. Itu tas diplomat itu nggak boleh dibuka oleh siapapun. Dikirim dari Indonesia ke negara tujuan kepada dubes perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kalau ada yang disampaikan oleh presiden atau telepon. Tapi apabila presiden memanggil dubes kita di luar negeri, berarti ada perkara yang lebih besar yang disampaikan oleh presiden atau di negara tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk kita, dotanya Allah untuk umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala undang Nabi secara khusus karena ada perkara yang penting yang ingin disampaikan Allah, adalah perintahnya sholat di waktu. Itu yang kita akan bahas hari ini. Dan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita dan Nabi Musa alaihissalam. Kalau cerita kisah Isra Mi'raj, kita tahu Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi menembus 7 lapis langit, dari langit 1 sampai langit 7, jumpa Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang kita ingin bahas adalah pada saat Nabi SAW sampai ke langit ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW berjumpa dengan Allah. Itu yang menjadi pertanyaan para sahabat dan ulama, apakah Nabi melihat Allah secara langsung dengan mata kepala atau dengan mata hatinya? Itu jadi khilaf para sahabat dan ulama. Ada yang bilang Nabi melihat secara langsung, melihat Allah dengan mata kepalanya. Ada sahabat dan ulama mengatakan tidak, Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepala, tapi dengan mata hatinya. Wallahu a'lam. Kemudian para jemaah yang melihat Allah, pada saat Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan di awal 50 waktu. Karena Nabi Muhammad SAW sami'na wa ata'na, kami dengarkan Tuhan. Pada saat Nabi Muhammad turun di langit ke-6, jumpa lagi dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Musa, Allah wajibkan sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Itulah tanda cinta Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad. Apa jawaban dia? Wahai Muhammad, umatmu tidak bakalan sanggup mengerjakan. Nabi Musa kalau dari umat Nabi Muhammad, suatu saat ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, halo, itu tahu dari mana? Kayak Nabi Musa aja sudah tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini, Masya Allah, bukan sibuk, tapi menunjukkan ini. Kadang-kadang baca Quran aja, nunggu sholat atau baca Quran, nunggu orang meninggal atau baca Quran, nunggu bulan Ramadan atau baca Quran. Lihat, mushaf yang ada di rak Al-Quran sudah tebal debunya. Apabila di rumah seorang muslim, Quran itu dan mushaf ada debunya nempel di buku di Al-Quran tersebut, berarti di hati orang tersebut debunya itu lebih tebal lagi. Lihat rak Al-Quran itu sebentar lagi pada turunkan. Kenapa? Sudah mau Al-Quran itu seolah itu kita butuh Al-Quran. Justru kita tidak butuh waktu membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita tidak menjadi obat. Kita lagi gelisah, kita lagi galau, kita lagi sedih, kita lagi bersuara. Coba baca Al-Quran, ayat Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Tapi dibaca dengan hati. Kadang-kadang kita baca surah Yasin puluhan tahun setiap malam Jumat, tapi sampai sekarang belum hafal juga. Halo? Halo? Masih halo? Jadi setiap kali kita baca surat Yasin, ibu-ibu maaf, setiap pengajian Yasin, malam Jumat Yasin, tapi bertahun-tahun baca, sudah 10 tahun, 20 tahun baca, sampai sekarang coba nanya, sudah hafal belum? Berarti bacaan itu cuma sekedar bisa, nggak masuk ke hati. Coba kalau diresapi, maaf,
Lagu kita dengar sekali dua kali karena kita khusyuk fokus mendengarkan, hafal. Giliran Al-Quran gak hafal-hafal. Alasannya saya sudah tua. Loh, sudah tua? Pertanyaannya, ada nggak di sini yang sudah lupa surat Al-Fatihah? Gak ada. Ada nggak yang di sini lupa surat Al-Fatihah? Kenapa kita lupa? Karena dibaca berulang kali. Maka tanda cinta Al-Quran adalah membaca. Tanda setia Al-Quran adalah murajaah, ulang hafalannya. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat turun ke langit ke Adam, ditanya Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan kepada kamu? Kata Nabi Muhammad, 50. Kata Nabi Musa, umatku tidak sanggup. Nabi Musa tahu dari mana? Karena ternyata umat Nabi Musa mendapatkan perintah lebih banyak lagi dan mereka tidak kerjakan. Nabi Musa berbagi pengalaman, hati-hati umatmu hampir sama nanti dengan umat saya. Kembali irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Coba kalau 50 waktu, Pak. Halo? Halo? Masih hidup? Coba kalau 50 waktu. Kita 5 waktu saja, ya baru zuhur, asar aja ini. Baru asar itu kan mendekati kiamat, Allah cabut berkahnya waktu. Di antara dari kiamat, berkah waktu dicabut. Coba lihat dulu. Terasa hari itu panjang banget siang hari. Sekarang kayak cepat banget gitu ya. Baru selesai subuh, makan siang, tiba-tiba ngobrol, ngopi, udah azan asar. Selesai asar, sebentar udah maghrib, sebentar udah isya, sebentar udah subuh. Subhanallah. Merasa baru tidur, udah azan subuh lagi. Itulah apa dicabut berkahnya waktu. 5 waktu saja kita merasa berat. Ya udah azan subuh aja, ya udah asar aja. Coba kalau 50 waktu kita tidak punya waktu lihat handphone, kita nggak punya waktu ngobrol sama istri, nggak punya waktu kerja. Bayangin 50 waktu kayak gimana sehari semalam. Wih, itu sudah sebentar azan lagi, sebentar azan lagi, sebentar azan lagi. Basi di WC, azan lagi. Belum kelar makan, udah azan lagi. Subhanallah. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Itu tanda cinta Rasulullah kepada kita. Kan Nabi Muhammad bisa bilang sama Nabi Musa, aku gak berani masuk sama Allah, aku tidak ditinggalkan. Tapi karena cinta sama umat, Nabi peduli, perhatian kepada kita, Nabi kembali kepada Allah. Terus kembali lagi ke Nabi Musa, diingatkan lagi. Kembali minta keringanan kata Nabi Musa. Terus minta keringanan lagi. Nabi Muhammad antara Nabi Musa dan Allah bolak-balik sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa, apa yang Allah wujudkan? Diingatkan sampai berapa? 5 waktu. Kata Nabi Musa, kembali minta keringanan lagi. Nah, dari 50 jadi 5 minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, ini istahyaitu Rabbi. Saya malu sama Allah. Masa dari 50 jadi 5 kan keringanan, masa minta keringanan jadi 1 waktu. Kalau kita sih maaf ya, ibu-ibu gimana tuh ya? Dari 50 menjadi 5, bukan bersyukur dikerjakan dengan waktu yang tepat, diperhatikan dengan khusyuk. Enggak. Giliran sholat, sesuatu yang kita lupa malah muncul dalam sholat. Dompet yang kita simpan 2 hari kita cari nggak ada, tiba-tiba di sholat Allah Akbar, ada dia ini. Di sana Imam Abu Hanifah terjadi kasus begitu, demikian sama kayak kita. Ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah, wah Imam, aku simpan uang di dalam rumah, tapi saya lupa tempatnya di mana. Kata Nabi Imam Abu Hanifah, nanti malam akan duduk sholat rakaat, minta duduk sama Allah. Tenang malam, dengan sajadah akan duduk, Allahu Akbar. Lalu takbir sudah ingat. Besok kita lihat Imam Abu Hanifah, gimana sudah ketemu uang? Enggak. Gimana? Berapa rakaat yang kau sholat? Aku belum sholat, aku baru takbir aja dikasih tahu sama Allah. Kata Imam Abu Hanifah, Allah tidak memberitahukan kamu, tapi syaitan yang mengingatkan kamu sehingga kamu tidak terusin sholat. Diterusin nggak sholatnya? Enggak. Biasa begitu kan? Kalau lagi mau pilkada, pilpres itu mereka datang sholat subuh berjamaah. Ini kemana kemarin sholat subuh? Kita sekarang ada perlu sholat subuh, betul nggak? Jadi kalau manusia ada perlu sama Allah, datang ke masjid. Tapi kalau ada lupa sama Allah lagi. Akhirnya apa? Kalau kita lagi sholat, maaf ibu-ibu, ya Allah kompornya lu dimatikan. Aduh, keluar dari sholat lagi. Tiba-tiba kita lagi sholat di rumah dan sudah khusyuk, udah HP-nya di silent, sudah dimatikan.
tiba-tiba ada, bu, nggak ada yang manggil, ada aja. Ada yang manggil, ada suami manggil, anak manggil, ada yang telepon, ada aja persoalan di situ dan tidak disibukkan dari sholat. Maka lebih aman kalau sholat di masjid. Memang perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi kalau sholat di rumah nggak akan terjadi. Suami minta ini, anak minta itu, tetangga minta ini, nah itu jadi kita sibuk. Tapi kalau di masjid, insya Allah kita lebih khusyuk, lebih fokus lagi. Coba kalau kita sholat berjamaah di masjid, beda kalau sholat sendirian. Pahalanya 27. Yang kedua, kata ulama, khusyuk dan tidak khusyuk tetap dapat pahala sholat berjamaah 27, tak kurang. Itu solusinya untuk mendapatkan sholat khusyuk. Akhirnya Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah sampai di bawah waktu. Jadi esok pagi hari datang malaikat Jibril waktu subuh. Ya Rasulullah, baru ini waktunya fajar, waktu subuh. Apa bedanya fajar dengan subuh? Sama saja. Itu istilah dalam bahasa Al-Quran. Maka kalau kita orang Arab bilang fajar, ya subuh. Kalau subuh, ya fajar. Di dalam Al-Quran itu disebut fajar. Di dalam hadis Nabi disebut subuh. Halo? Maka waktu istilah fajar dan subuh, dua rakaat sunnah fajar atau dua rakaat sunnah subuh, yaitu sama saja istilah bahasa Arabnya. Maka waktu subuh, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah bangun. Ini waktunya sholat subuh, dua rakaat. Dikasih tahu tata caranya. Ketika waktu zuhur, Jibril turun lagi. Ya Rasulullah bangun, ini waktunya sholat zuhur, 4 rakaat, dikasih tahu tata caranya. Dan asar, dan maghrib, dan isya. Subhanallah. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dari 50 waktu menjadi waktu. Itulah tanda cinta Rasulullah kepada kita. Tapi kalau berserah diri kepada Allah, ya Rabb, saya terima apa yang kau perintahkan kepadaku dan umatku. Tapi karena Allah sayang sama kita, udah tahu nih kita bagaimana nanti ke depannya. Akhirnya Nabi minta keringanan sampai 5 waktu. Itu yang kita ingin bahas adalah sholat berjamaah. Masjid-masjid kita kenapa harus sepi? Coba lihat Ramadan besok. 10 hari pertama itu padat sampai di sini. Sampai jamaah keluar di jalan. Makin hari makin maju lagi. Harusnya orang makin hari makin maju ketingkatan imannya, ketakwaannya, makin bertambah jamaah. Ternyata makin berkurang. Sudah tinggal 10 hari akhir, ibu-ibu hilang dari masjid. Kemana? Ke apa? Ibu-ibu kemana? Ke pasar. Ibu-ibu kemana? Ke supermarket. Ibu-ibu kemana? Lagi di dapur. Ngapain? Masak. Persiapan. 10 hari di dapur, keluar dari dapur sudah kebiasaan. Saking kelamaan di dapur. Padahal semua bisa dipersiapkan sebelum Ramadan. Saya yakin kalau ibu-ibu itu pintar bisa mengatur segala sebelum Ramadan. Kenapa sih Ramadan kita harus menyibukkan diri ke pasar, harus belanja baju? Kan semua dipersiapkan sebelum Ramadan. Siapin sebelum Ramadan. Kenapa? Nanti karena Ramadan pasti harganya naik. Maka sebelum Ramadan dipersiapkan. Jadi ibadah Ramadan itu tidak terganggu. Fokus kita ibadah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makin hari makin maju. Saya pertama kali datang ke Indonesia tahun 2010. Saya datang dari Mesir. 2018 saya menjadi warga negara Indonesia. 2 kali ikut nyoblos. Tapi luar biasa. Yang pertama nyoblos, yang begitulah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, saya pertama kali datang ke Indonesia. Saya diminta jadi imam tarawih. Biasa kalau di Timur Tengah sholatnya panjang, doanya panjang. Di sini ternyata maunya yang pendek-pendek, gak laku yang panjang-panjang. Saya imam, saya baca. Akhirnya saya bilang sama jemaah, itu mereka sholat tarawih itu 11. Kan ada kultum, kuliah terserah antum harus sholat isya. Sebelum tarawih ada kultum sebentar. Saya nanya jemaah, mau masuk surga enggak? Mau. Yakin. Ya udah, tarawih malam ini kita pakai surat Al-Baqarah. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ngamuk mereka. Oh Allah, ini tak pulang aja katanya. Lah, orang ngajak masuk surga masa nggak mau? Kalau diajak ke toko emas mau banget. Jalan kaki aja mau. Naik ke apa 7 lantai muter keliling semua toko. Giliran turun tanya suami gimana duit? Agak jauh dikit karena pada tadi nggak bisa rapi. Ya Allah jauh banget. Nah giliran 7 lantai muter. Giliran
kelamaan. Al-Baqarah itu kalau dibaca cepat 3,5 jam. Kalau dibaca cepat ya. Akhirnya saya ngerjain mereka dalam sholat. Allahu Akbar rakaat pertama saya baca surat Al-Baqarah 2,5 halaman. Itu baru rakaat pertama. Halaman yang ketiga sudah ayat yang 25 30-an. Itu tiba-tiba ada jamaah yang kata terus saya kurang ajar benar. Kan imam itu sultan bebas dong. Imam kan sultan. Ya terserah kalau ketika mau lanjut, jangan. Tiba-tiba saya lanjut lagi, saya bilang, saya ada lanjut ayatnya, tiba-tiba di belakang nama Al-Baqarah, gitu kan. Saya coba lagi, terusin ayatnya, pura-pura nggak dengar saya. Tiba-tiba semua musola itu baku semua. Baku berjamaah. Dan subhanallah, sampai kata pengurus besok sebelum maghrib semua jamaah nelfon siapa imam malam ini. Kalau imam Syekh Ahmad kami berjamaah dengan dia. Dan pernah saya jadi imam di awal juga di tahun 2010. Jadi imam baca doa kunut. Kalau doa kunut di sana diturun terus setengah jam 40 menit. Itu baru doanya doa. Ya kan kesempatan sebulan sekali, setahun sekali gitu. Saya pas baca doa, saya berdoa terus tiba-tiba ada di belakang yang nangis. Saya ada bilang Masya Allah ini khusyuk nih. Berarti Allah bukakan pintu rahmat. Bukan saya khusyuk doanya. Sampai teriak gitu. Tapi tangisan nggak tahu tangisan khusyuk atau tangisan gelisah atau emosi. Selesai terkulut. Bapak ibu lagi duduk belum join kakinya. Saya bilang malam ini khusyuk Masya Allah. Ada yang sampai nangis. Sadis bukan nangis. Sadis kan lama 40 menit doa. Padahal para jemaah kita Ramadan itu setahun sekali. Ya, kalau masjid-masjid kita sepi sayang sekali ini sebentar lagi persiapan Ramadan. Kalau kita tidak manfaatkan bulan Ramadan, kapan kita bisa menikmati sholat kita? Maka para jemaah, sholat ini adalah rukun dalam Islam, tiang dalam agama. Coba kalau bangunkan bertiada bangunan hancur. Tidak ada ibadah apabila kita tinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Dan membeda antara orang muslim dan orang kafir adalah sholat. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, bagaimana kalau ada di depan rumah kalian sungai mengalir airnya, kalian berenang dan mandi di situ setiap hari 5 waktu, 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata sahabat tidak ya Rasulullah. Kata Nabi begitu sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa kita. Sepi Nabi SAW meringankan sholat kita dari 50 menjadi 5 waktu, tapi masih kita sepi. Coba datang sholat subuh, yang hadir sholat subuh usia 60 ke atas, ya, yang hadir sholat subuh yang sudah sehat, ada anak muda kemana? Maka setiap orang tua wajib untuk menghadirkan keluarganya di masjid. Walaupun istrinya tidak wajib sholat berjamaah di masjid, tapi kalau tidak dibiasakan, anak-anak tidak bakalan mengikuti orang tua. Orang tua harus menjadi contoh paling depan. Suami istri bangunkan anak. Giliran itu kasihan dia baru tidur tadi. Kasihan sama dia di dunia atau kasihan sama dia di akhirat ketika disiksa oleh Allah. Kamu tidak kasihan anakmu dipisahkan dari keluargamu nanti. Dan jangan beranggapan bahwa kita akan masuk surga karena lagi ibadah. Tidak, akan dipegang dari bajunya oleh anak kita. Ya Allah, hukumlah ayah saya, ibu saya, karena dia di dunia tidak pernah mengajak saya ibadah di masjid. Maka sholat ini jangan sampai tertinggal. Sampai seorang ulama salaf mengatakan 40 tahun tidak pernah dikomandangkan azan kecuali saya berada di masjid. Ada orang ditegur sama temannya, kenapa kau datang sebelum azan, bukan nunggu azan kayak kita yang nunggu kamu baru datang. Ditegur temannya, kenapa kau datang sebelum azan? Apa kata beliau? Azan itu peringatan orang lalai. Orang yang lupa waktu sholat, maka azan itu mengingatkan dia masuk waktu sholat. Dan saya tidak mau termasuk orang lalai. Seorang ulama salaf mengatakan 40 tahun tidak pernah saya ketinggalan takbiratul ihram. Takbiratul ihram 40 tahun. Kita 40 waktu masih gagal. 40 hari masih gagal. Ini beliau 40 tahun.
Nabi SAW istirahat di dalam sholat. Kalau kita istirahat dari sholat, alhamdulillah sudah selesai subuh. Alhamdulillah sudah selesai masa. Karena sholat itu sebuah beban bagi kita. Sedangkan Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat ini terasa berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Yang tidak banyak gerak dalam sholat, yang fokus kepada ibadahnya, memperhatikan bacaan-bacaannya, mempersiapkan diri sebelum waktu, bukan nunggu iqamat baru balakan buru-buru lari ke masjid, lari ke sholat berjamaah. Jadi dia nggak bisa fokus. Beda dengan orang yang datang sebelum azan, sudah duduk di masjid, sudah berzikir, sudah beristighfar, memohon ampun, ikut sholat bersama imam dengan takbiratul ihram. Saya yakin fokusnya dalam ibadah itu lebih besar dibanding orang yang berburu-buru datang dalam sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini adalah rukun dalam agama Islam. Sehabis kita syahadat, sholat dan semua perintah Allah diterima oleh Nabi di dalam bumi, di muka bumi melalui Jibril. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umrah, itu semua diterima di muka bumi kecuali perintah sholat. Allah undang Nabi langsung, Allah perintahkan sholat. Semua rukun Islam kita tinggal kecuali dua, syahadat dan sholat. Puasa bisa ditinggal tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau orang sakit yang berkepanjangan atau sakit sementara waktu. Kalau sementara waktu dia batal dosa berbuka nanti dia tolong. Tapi kalau dia sakit yang berkepanjangan tidak diharapkan kesembuhan, dia bayar fidyah. Kalau kita tidak punya harta, wajib zakat kan? Wajib zakat tidak? Tidak, karena kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, wajib haji? Tidak. Tapi kalau kita sehat maupun sakit, wajib sholat tidak? Apapun kondisi Anda dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit, jangan sampai kondisi sakit. Dalam kondisi perang saja kita diajarkan namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan ketakutan. Orang sedang perang malah disuruh sholat. Nabi sebelum wafat SAW mengingatkan kita as-sholat, as-sholat. Saya bayangkan kalau Nabi masuk masjid kita pada saat sholat berjamaah, apa yang diperhatikan oleh Nabi, apa yang dilihat? Saya yakin hati Nabi miris melihat kondisi umat giliran azan sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Seorang ulama seorang ulama ditanya, kenapa waktu pagi hari itu, waktu subuh itu hawanya, udaranya segar? Betul nggak? Kenapa pada saat sholat subuh itu hawanya, udaranya segar banget, enak banget gitu? Dan disarankan oleh dokter waktu subuh karena waktu yang paling enak, hawanya paling segar. Apa kata ulama? Karena tidak ada hembusan orang-orang munafik. Kan orang munafik nggak bangun sholat subuh. Jadi yang bangun sholat subuh orang-orang beriman, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di sisi Allah. Kalau di Timur Tengah, saya perhatikan dengan Indonesia kita, azan di sana beda suaranya, nadanya, iramanya. Kalau di Indonesia, as-sholatu khairum minan naum, jadi begini muazzinnya. As-sholatu khairum minan naum. Sholatnya pendek, lalu tidurnya panjang. Coba kalau di Timur Tengah azannya, as-sholatu khairum minan naum. Berarti sholatnya tidurnya kita di Indonesia tidurnya lebih panjang. Dan itu perhatiin dulu. Saya di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram di Makkah, itu dengarin azan gitu. Kok bacaan naumnya tidurnya pendek banget gitu. Kok kita di Indonesia azan sampai 60 harakat gitu. Maka gak ada yang tidur, gak ada yang bangun, semua pada tidur. Sampai subhanallah, itu sering terjadi loh. Pas mau azan 3-5 menit lagi, setengah jam lagi, 20 menit lagi, kita terbangun, melek. Tiba-tiba ada yang bilang apa? Syaitan bilang, bangun dulu saya, masih lama. Nanti tidur dulu, nanti saya bangun. Betul nggak? Baru terasa kayak baru tidur sebentar, pas melihat lagi udah jam 6 pagi.
Betul nggak? Astagfirullah, ternyata mereka yang sisa di sini. Aduh, ngeri sekali itu. Itu sering terjadi loh sama sholat. Maaf, sampai jamaah bilang, ingatkan waktu sholat, terutama sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat terbaik sesudah sholat lima waktu. Karena tidak ada riya, kita hanya berdoa sama Allah, tidak ada yang lihat, karena tertutup di dalam rumah. Ada ibu-ibu bilang, Syekh, saya udah bertahun-tahun ingin sholat tahajud, nggak bisa-bisa. Loh, gampang sekali, ibu mau sholat tahajud. Caranya cuma 3. Yang pertama, pasang niat. Yang pertama, pasang ini, diniatkan sebelum tidur. Ya Allah, mudahkan hamba ini mau sholat tahajud. Yang kedua, pasang alarm. Yang kedua, yang ketiga, minum air 1 botol. Saya yakin pasti kalau teman-teman. Betul nggak? Apa ini? Astagfirullah. Kirain mau bilang mau bangun dulu gitu. Kan ada bahasa yang lebih santun lagi ya. Kalian nggak bisa bermain kata ini. Jadi kita bangun pasti tengah malam. Maaf, ada yang bilang saya nggak bisa tahajud. Loh, giliran urusan perut tengah malam itu mulas, bangun tidak? Giliran urusan perut tidak lagi ke kamar mandi. Giliran panggilan Allah tidak bangun. Maaf ya Bapak. Kadang-kadang kita ada pesawat jam 5 pagi subuh, jam 6 pagi, dari jam 2 sudah di bandara. Kok bisa bangun? Takut ketinggalan pesawat. Tapi di dalam azan subuh kita malah bangun jam 5, setengah 6, jam 7. Giliran pesawat takut ketinggalan. Tapi giliran panggilan Allah sering kita ketinggalan dan diabaikan. Maka Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Kita tidak ada berhenti di situ, Pak. Kalau kita baca dalam imam sholat atau baca sendiri, fawailul lil musallin jangan berhenti di situ. Kecuali kalau ada hadis. Kalau sampai saya baca fawailul lil musallin, kehabisan nafas, ulang lagi. Biar disambung dengan yang berikutnya. Biar artinya sempurna. Celaka bagi mereka bukan yang lalai di dalam sholat, tapi lalai dari sholatnya. Artinya apa? Kata ulama, orang yang menunda sholatnya akan mendapatkan wail di neraka jahanam. Menunda sholat tetap diazab, apalagi orang yang tidak sholat. Itu musibah besar. Sampai ada ulama mazhab mengatakan apabila seorang istri punya suami tidak sholat, wajib kita dipisahkan karena dia seorang kafir. Ya Allah, itu ulama tegas itu masalah sholat. Giliran pesawat jam 5, jam 4, dari jam 1, jam 12 sudah di bandara dan melek bro, takut ketinggalan pesawat. Tapi di dalam sholat subuh, pada saat datang ke masjid, udah iqamah kalau melek, wah ngapain? Pada saat kita mau berangkat ke bandara, ada pertemuan pagi hari, kita sudah siap rapi pakai baju yang bagus, sikat gigi. Di dalam sholat subuh, maaf ya, belum mandi, belum sikat gigi, langsung Allahu Akbar, muak lagi. Dan sebelah kita pingsan, bau naga lagi. Halo? Ya. Jadi kan kita punya siwak, kita sikat gigi subuh. Kenapa? Kita menghadap Allah. Gila kita menghadap pejabat, sesuatu yang paling bagus, sesuatu yang paling bagus. Ini manusia nggak bisa buat apa-apa. Hanya kehendak Allah saja yang dilakukan. Tapi kita menghadap Allah saja, pensinya sudah maaf, sudah tidak layak. Tapi di dalam ketemu pejabat, ketemu ini, ketemu pusat, ketemu orang besar, yang dia berjuang laki-laki. Di dalam Allah kita bagian biasa saja. Tapi di dalam manusia kita bagi berkarya yang luar biasa. Para jemaah berkat Allah, harapan saya adalah jadikan hidup Islam yang ini mengingatkan wahab kecintaan Rasulullah kepada kita, ringankan sholat 50 dan sampai 5. Yang kedua, jangan sampai kita abaikan sholat yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Nabi lagi sakit, sholat. Nabi lagi perang, sholat. Dan Nabi sebelum wafat mengingatkan as-salat, as-salat. Hubungan hamba dengan Allah adalah sholat. Apabila hubungan kita dengan Allah putus, jangan berharap bahwa hubungan kita dengan manusia akan lurus dan mulus. Apabila hidup kita bermasalah, berliku-liku, masalah kita datang bertubi-tubi. Apabila di dalam hidup kita, ya, ingat catatan ini. Apabila hidup kita bermasalah, yakin bahwa sholat kita tidak benar.
Kalau kita ingin segala-galanya mendekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Harapan saya adalah ibu-ibu perhatikan sholatnya. Anak-anak kita tolong diperhatikan ibadahnya. Mohon maaf, sebelum kita ke masjid sudah dicek anak kita sudah ke masjid belum. Kita tahu anak kita lagi main di rumah, kita masuk ke masjid kita nengok kanan kiri. Itu dulu orang tua saya ngajarin saya bisa begitu. Sebelum beliau ke masjid ngecek, fulan ada di rumah nggak? Fulan ada di rumah nggak? Ayo sholat berjamaah. Sampai kalau beliau ke masjid masih nengok kanan kiri cari kita. Coba kalau kita tidak ada, pasti kita dari mana? Sudah sholat dulu. Bahkan kadang-kadang kalau kita makan rame-rame kayak kita di Indonesia dulu, makan sekeluarga di rame-rame ya, satu nama. Kalau sekarang diajarin satu orang satu piring, suami istri pisah, istri piring sendiri, suami pisah sendiri, istri gelas sendiri, suami gelas sendiri. Padahal kan suami istri itu ngajarin anak bagaimana hubungan suami istri begitu mesra dan baik. Itu sampai ayah saya itu ngajarin kita dulu. Kalau kamu belum sholat, jangan makan bersama kita. Bayangkan, sekeluarga lagi makan, makanan semua dihidangkan. Kalau kita ketinggalan, makan habis, tidak ada makan kita. Mau tidak mau harus sholat. Kenapa? Aku ketinggalan makan. Sudah diajarkan, sudah diingatkan. Maka orang tua wajib mengingatkan anaknya untuk mengerjakan sholat di malam sebagai tanggung jawab kita terhadap mereka. Biar kalau kita meninggal dunia, maaf, masih ada yang doakan. Coba anak-anak yang selesai sholat, Rabbil firli itu kalau nggak sholat, nggak bakalan doakan. Biasa kalau sholat fardu selalu doakan, Rabbil firli wal walidayya. Kalau dia nggak sholat, nggak bakalan dia doakan orang tua. Bayangkan kalau orang tua sudah wafat meninggal dunia, ternyata anak kita kirim doa kepada kita sehari 5 waktu, 5 kali. Itu sudah luar biasa menjadi kebanggaan. Mudah-mudahan ini menjadi umur untuk bertahan kita dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam Tuhan dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, karena doa ini dibacakan oleh MC kemana MC itu? MC kemana? Untuk di sini bersama. Ada ini MC kan itu. Kalau ini lebih ke atas. Yang itu doa siapa? Ulama yang lainnya? Jangan jalan aja. Ada yang lebih soleh lagi. Ya udah, nanti beliau itu dengan doa. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin buat perjanjian. Setuju nggak? Setuju tidak? Mohon bergandengan tangan. Pegang tangan yang kanan, pegang tangan yang kiri. Jangan sampai salah pegang istri orang. Silakan bapak-bapak dengan segala hormat. Ibu-ibu sambil duduk saja. Ingin bergandengan tangan, pegang tangan yang kanan dan kiri. Ikuti bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, peluk yang sebelah kiri, jangan sampai salah berbukan dengan suami. Ibu-ibu berbukan biar bertemu ke surga Allah. Halo, kalian sudah berjanji akan kalian selesai belum? Jika kalian masuk surga lebih awal, mohon agar menunggu saya di surga biar masuk surga bersama. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk tidak menunggu kalian. Insya Allah kita selalu menunggu. Saya mendoakan semoga jemaah senantiasa diberikan kesehatan dan seluruh yang hadir diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Kalau kita tidak sempat bertemu di dunia lagi, insya Allah kita jumpa di surga Allah kembali.
senang sekali bisa jumpa dengan para murid sunnah Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita setuju. MC-nya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pertemuan kita dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj, marilah kita cari keberkahan dari apa yang kita simak. Mudah-mudahan apa yang kita simak menjadikan dan berjalan di pikiran kita sehingga ada sebuah perubahan setelah acara yang kita ikuti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdasyakir hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sururiyat min jami'il khairat wal barakat wa mamat. Rabbana amanna bima anzalta wa kunna syahidin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur aqribina wa umur asatidina wa umur man ahsana ilayna wa umur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa maghribiha barri wa bahriha umuruna umur dunya wal akhirah. Rabbana amanna bima anzalta wa kunna syahidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min fitnatil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa nenek moyang kami, dan terimalah segala amal ibadah yang telah kami lakukan ya Allah ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa pada pendahulu kami, pada pewakaf daripada masjid ini, dan semua saja yang telah berjuang untuk berdiri tegak di masjid ini sehingga kami dapat bisa melaksanakan atau memanfaatkan daripada jasa-jasa mereka. Ampuni dosa kami dan dosa mereka. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu wa'qil nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa wasi'hum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum naran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannata wa min adhabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan Syafii yang telah memberi doa dulu. Saya akan ucapkan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syekh Ahmad Al-Mufti yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, usialah sudah serangkaian acara pada malam hari ini. Oleh karenanya maka kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillah.